Nah, ini kita mulai dari hipotesis testing. Tadi kalau one tail sama two tail ya. Jadi kalau one tail itu, oke, saya share screen saya yang ini. Oke, jadi one tail itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ya, di sini, ini namanya one tail. Jadi ini daerah rejection-nya, dan ini adalah daerah accept-nya. Ini adalah reject. Ya, reject H0 atau accept H0. Nah, kalau one tail, tapi kalau two tail, itu adalah kita gini, ini ada bagi dua. Yang di sini adalah reject-nya, ini daerah reject region-nya, dan ini adalah bagian accept-nya. Itu. Nah, saya kasih contoh yang ada di ini ya. Dan tadi rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Udah. Nah, kita lihat ya. Misalnya contoh soal nomor 1. Oke. Ini dulu deh, sebentar ya. Saya kasih contoh tadi. Nomor 1-nya. Ya, in the past, a machine gitu ya. Soalnya kayak gini ya. Saya langsung ini dulu. Oh, ini udah ini belum sih? Udah saya share screen belum ya? Udah, Pak. Udah ya? Ya. Oke. Jadi soalnya kayak gini kan. Nah, in the past, a machine has produced rope with rope which has breaking load, which is normally distributed with mean 1000 Newton and standard deviation 21 Newton. A new process has been introduced in. Nah, berarti dari sini sebelumnya itu kita kalau pakai mesin yang lama itu dia bilang X-nya, oke ya. X itu adalah N 1000,21. Ya. Nah, sekarang dia bilang kalau new machine ya, new process has been introduced. Berarti ada proses barunya atau pengolahannya. Dia bilang in order to test, dia ambil 50 pieces of rope is taken. Dia mau tanya gitu ya, apakah si mesin ini lebih bagus atau lebih jelek gitu ya. Nah, kita mesti bikin H0-nya apa, H1-nya apa. Kira-kira H0-nya apa Bapak Ibu? Hipotesis awal berarti apa? Mu sama dengan berapa? 1000 ya. Oke. Mu-nya sama dengan 1000, berarti H1-nya berapa nih? H1-nya. H1-nya berapa Bapak Ibu? Sorry, saya menin dulu ya. H1-nya berapa? Bentar, nih kayak tadi ada Pak. Sebentar, saya pindahin dulu ya. Nah, H1-nya berapa? Mu sama dengan berapa? Lebih besar dari 1000. Bukan. Mu sama dengan 1000. Ya, sorry, H-nya, H1-nya berarti sama dengan apa? Mu. Lebih besar. Hati-hati, Bu. Dia bilang, ini kan, in order to test,
when the mean breaking gitu kan load has changed a sample of 50 pieces road. The breaking strength of pieces is measured and the mean calculated. Berarti kira-kira berapa? H1-nya itu adalah mu tidak sama dengan 1000 ya. Oh, oke. Karena dia tidak bilang lebih besar atau lebih kecil. Oh, oke, oke. Nah, berarti Jadi dari detail sini ya. Sehingga dari sini ini kan tadi X gitu ya. Normal 1000,21. Oke. Nah, berarti dari sini X bar itu sama dengan normal, kita ada aturannya, ini adalah 1000,21 kuadrat, nih 21 kuadrat ya, karena ini standard deviation, ini berarti variance per N-nya. N-nya berapa nih? Kita ambil berarti 50 kan? Berarti N-nya 50. Nah, berarti dari sini kita mesti cari Z-nya. Z-nya itu berapa? Sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Ya, langsung aja. Berarti ini adalah X bar-nya berapa nih ngomong-ngomong? 1000, berarti ini adalah dengan confidence intervalnya adalah 5% ya. Ini 5%, ya. Confidence itunya signifikan levelnya 5%. Berarti kita lihat, ini two tails atau one tail, Bapak Ibu? Ini two tails. Two tails. Berarti kalau 5%, ini berarti ini mesti dibagi 2 ya. Ini berapa? 9, ini 95%. Berarti ini adalah 5% bagi 2,5%. Atau 0,25 ya. Ya. Oke. Terus dari sini jadi berapa Bapak Ibu? Berapa? 0,025 ya. Oke. Nah, terus jadi berapa? Ininya berapa? Critical value-nya? Coba cari berapa di itunya. Berapa? 1,96 ya. Tadi yang di itu. Kalau 1,96 sama 1,96. Berarti ini critical value-nya adalah di sini 1,96 dan di sini adalah min 1,96. Nah, terus dari sini dapat apa Bapak Ibu? Berarti X bar-nya adalah berapa? Kita nggak, ini berarti 1,96 sama dengan X bar, kita nggak tahu nih berapa kritikalnya dia, C, dikurangin mu-nya berapa? Mu-nya dia nih, 1000 kan? Ya. 1000 per sigmanya berapa? Berarti 21 per akar 50. Nah, kalau kayak gini, berarti kita dapat, coba kita kalihin nih. Berarti C min 1000 sama dengan 1,96 kali 21 per akar 50 ya. Berapa dapatnya? C sama dengan 1000 ditambah 1,96 kali ini ya. Nah, berarti dapat nih. C-nya berapa? 1006. Nah, berarti dari sini, kalau misalnya dia ini 1000, ya. Oke, saya kecilin dulu. Ini ya 1000, rata-ratanya 1000 ya. Ini rata-rata 1000, di sini 1006 nih. Berarti yang di sini berapa Bapak Ibu? 1000 ke 1006 berapa? Berarti selisih 6 kan? Ya. Berarti ini ke sini mesti selisih 6 juga dong. Ini berapa Bapak Ibu? 994. Dengan kata lain, kita masih bisa menerima si
daerah yang bisa diterima itu, accepted area-nya, accepted region, itu adalah 994 sampai 1006. Nah, rejected-nya berarti yang ini, yang merah. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Bapak Ibu? Pak, mau tanya Pak, Silakan. itu yang 5% itu gimana ya Pak tentuinnya? 5% dari sini, Bu. Bukan, yang 95%. Kan kalau misalnya 5% berarti yang ini kan two tails, Bu. Ini 5% kan? Ini sama ini 5% yang dijumlah. Berarti yang tengah-tengah sini ini adalah 95% dong. Kan 100% kurang 5%. Oh, ya Berarti ya. 95%. Nah, Oh, kemarin baca tabel distribusi normal udah belum ya? yang di share Mas Leslie itu ya, yang banyak itu ya? Iya. Ini nih, caranya gini ya, saya sebar ininya ya. Saya kasih ininya dulu. Ini udah ya. Silakan dituin dulu. Saya kasih tabel distribusi normalnya dulu ya. Nah, tabelnya tuh kayak gini. Sebentar ya. Saya ambil dulu tabel distribusi normalnya. Nah, ini saya kasih aja deh. Oke, tabel distribusi normalnya nih ya. Ini udah. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Nah, kalau dia bilang 9, kenapa malah kecil sih? Ini. Nah, dia bilang kan 5%. 5% itu adalah ini sama ini kan Bapak Ibu ya. Berarti segini berapa? 2,5% dong. Nah, berarti segini sampai sini berapa? 1,9, berarti 97,5% dong. 0,975. Luas daerahnya 0,975. Berarti yang mana nih 0,975? Nah, berarti kita lihat. Oh, di sini nih. Ini 0,975. Berarti ini adalah 1,96. Ini 1,96. Berarti dengan kata lain, ini mirror ya. Berarti ini min 1,96. Udah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham, Pak. Udah, lanjut ya. Ya, Pak. Ini soalnya Ibu Tio kan sebagian, nanti Pak Novi kan sebagian. Lanjut, a test of mental ability has been constructed. Nah, ini gimana nih Bapak Ibu? Berarti dari sini, dia bilang X-nya itu nomor 2 ya. X-nya itu sama dengan berapa normal? Dari berapa? 100,15 kuadrat dong. Ya kan? Dia bilang mental ability-nya 100,15 kuadrat. Ingat aja kalau normal itu adalah mu, sigma kuadrat. Nah, berarti dia bilang si dokter itu ngambil 10 sampel nih. 119, 131 sampai 103. Berarti ada berapa orang? 10 orang. Nah, dengan kata lain, berarti kita mesti cari kira-kira H0-nya apa, Bapak Ibu? H0-nya. 1000, Pak. Mu sama dengan berapa? 1000. H1-nya apa, Bu?
kurang dari kurang dari sama dengan 1000. Kurang dari, tapi gini loh, a doctor wish to test whether suffers from a particular disease differ in mean from the general population. Nah, kira-kira berapa? Ininya adalah berapa? Lebih. A1-nya berapa? Berarti mu tidak sama dengan 1000 dong. Nanti saya kasih tahu yang itu deh, yang lebih one tail nih ya. Abis ini kita one tail. Nah, dia bilang itunya adalah signifikan levelnya adalah 5%. Terus dari sini, H0-nya berarti dari sini gimana Bapak Ibu? Berarti kita cari ini X bar-nya cari dulu berapa? 119 tambah 131 tambah sampai seterusnya sampai 103 dibagi dengan 10. Ini berapa Bapak Ibu? Silahkan. Hitung dulu. Ada yang udah... Soalnya nggak kelihatan Pak Anton buat ngitung. Oh iya, soalnya ada di sini Bu. Saya inin dulu ya. Soalnya yang ini nih. Soalnya di halaman yang tadi yang saya kasih nomor 2-nya. Ini nih. Bentar ya. Ini Bapak Ibu kelihatan nggak nih? Soalnya ini nih. Kelihatan Pak. Ya, yang ada di itu sebenarnya saya kasih di itunya. Ini soalnya sebenarnya. Saya nggak itu ya. Ini soalnya jadi a test mental ability has been constructed. Saya taruh di itu ya, assignment ya, SGP assignment. For adult, jadi dia bilang distributed with mean 100 ya. Sorry, ini 100. Ini 100, bukan 1000. And standard deviation 15. Berarti ini 15 kuadrat kan. A doctor wish to test whether suffer from a particular disease differ in mean from the general population. Nah, ternyata dia ngambil nih 10 sampel nih, Bapak Ibu. 10 sampel yaitu 119 sampai 103. Nah, dia tes 5% significant level. Suffer from the disease differ from the general population in the way in which they perform at this test. Nah, H0-nya berarti kan mu sama dengan 100, ya kan? Mu sama dengan 100. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 100. Nah, caranya adalah kita cari dulu X bar, berarti adalah 119, kita cari rata-rata sampai 103 per 10, itu adalah berapa rata-ratanya Bapak Ibu? 1085 per 10. Jadi 108,5 kan? Yes. Nah, dari sini kita lihat lagi, berarti X bar itu, tadi rumusnya Z sama dengan apa? X bar minus mu per sigma per akar N. Jelas ya? Nah, berarti dari sini, ini berapa Bapak Ibu? 108,5 gitu ya. Ya. Mu-nya berapa? 100. Mu-nya kan 100 kan? Ya. Sigmanya berapa Bapak Ibu? 15 per akar N-nya ada berapa? Akar 10. 10. Coba dihitung berapa.
Berapa? Ada yang udah dapat? Nah, ini besok mesti itu deh. Saya sih tadi hitung dapatnya 1,792. Nanti hitung ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira ini di daerah rejected atau accepted area. Tadi dia bilang 5% kan, Bapak Ibu? 5% itu to tail. To tail. Gini kan? Ya. Berarti di sini adalah 2,5 dan di sini adalah 2,5. 2,5. Ya. Berarti di sini critical value-nya berapa Bapak Ibu? Tadi 97,5. 97,5 Sama kan? yang tadi ya Pak, 1,9. Yang langsung aja dihafalin aja Bapak Ibu. Oh iya. Yang 1,96. Kalau yang udah terbiasa 5% Iya. langsung aja 1,96. Jadi nggak usah cari lagi di tabel. Kira-kira dia itu 1,792 itu di rejected atau accepted area? Accepted. Accepted dong, karena dia di sini kan 1,792. Ya. Nah, berarti accepted area berarti accepted apa nih? H0 kan? H0. Ya. Nah, berarti kesimpulan kita apa? Bahwa from this is different carry out the atas dan berarti accepted H0. H0-nya berarti tetap dong ya. Berarti H0-nya minus sama dengan 100 dong. Bener gak? Jadi insufficient evidence that she suffers from, kita nggak bisa ngomong bahwa si yang sakit from this disease, gitu ya, from this disease, okay, differ from the general population. Ya, ini berarti gini, sufficient evidence, berarti nggak cukup bukti ya bahwa suffer from this disease differ from the general population. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan Bapak Ibu. Pak Anton, kesimpulannya kan kalau di sini dibilang a doctor wishes to test whether suffers from a particular disease differ from the general population in the performance on the test. Berarti kan ini mendukung. Berarti kalau mendukung dia within the range kan Pak ya? Kok insufficient ya Pak ya? Berarti kan dia accepted H0 dong Bu. Iya betul. Accepted H0-nya berarti di mana? 100 dong. 100, betul. Jadi to suggest that the suffer from this, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Berarti bahwa memang bukannya kan rata-ratanya berarti ya emang within the population, isn't it? Ini kan population-nya berarti 100 dong, ya kan? Iya betul. Nah, berarti kita bisa accepted H0 dong. H0-nya berapa? Ya betul. H0-nya 100 kan? Iya. Berarti si suffers-nya berbeda nggak daripada general population? Oh, karena dia bilang suffers from the disease differ from the general population ya. Berarti sebenarnya suffers-nya itu ya within the general population, isn't it? Iya. Oh, oke. Jelas nggak Mbak? Ya. Bu? Jelas, ya? jelas. Oke. Next ya. Silakan yang mau nanya lagi. Besok nanti kita belajar yang itu ya, Pak Novi juga ya. Tapi nanti next itu deh, saya soalnya nih waktunya cuma sampai jam 3 doang bisanya. Yang penting kan parsial dulu bisa, nanti habis itu kita lanjutin lagi. Iya, Pak. Oke? Kenapa, Bu? Soalnya hipotesis testing kan kemarin dibilang apa sih hipotesis testing, terus apa lagi? Yang itu kan? Kategorikal itu kan? Ya.
Apa sih kemarin? Yang assignment itu nggak sih, Pak? Yang mana? Yang kontinen-kontinen tuh yang assignment kemarin itu. Iya, itu juga. Ada yang udah bikin belum? Saya baru Bahannya bikin. Pak, estimation, hypothesis testing dari Bu Tio. Dikirim Terus aja Bu di CPA, grup deh. Kayaknya saya lupa deh, udah ketumpuk di grup. Oke. Saya chat ya Pak. Iya. Di grup WA ya. Jadi biar kita reminder lagi. Takut ini screening lagi lah. Iya, ntar sambil kita start message, Pak, supaya nggak hilang. Udah? Next ya. Yaitu kita ke soal nomor 3 ya. Saya ambil dulu soalnya. Ya, at least lumayan lah. 50% deh ini dulu. Nanti baru 50% lagi. Yang si Panovi yang ini termasuk gak ya? Mean median modus. Termasuk Pak, central analysis. Masuk, Iya, itu Pak. juga mesti pakai Excel itu. Oke, kita lanjut ya. Itu nomor 3, soalnya kayak gini. A manufacturer claims that its light bulb have a lifetime, which is normally distributed, which means 1.500 hours and standard deviation, and as house shopkeepers suspect that the bulb. Nah, ini ceritanya si manufacturer kan claims si lampunya itu punya norma X-nya itu X itu adalah normal di sini adalah 1.500,30 kuadrat. Oke. Ini siapa sih yang chat? Oh nih. Bu Lani. Nah terus dari sini diapain? Aduh. X sama dengan N 1.500 dan standard deviation-nya 30 pangkat 2. Kira-kira Hanolnya apa Bapak Ibu? Hanolnya. Nah, mu sama dengan 1.500. Yes. H1-nya apa Bapak Ibu? Dia bilang dia tes nih. As long as, ya nggak sih Pak? Iya, not as long as. Di sini kan kuncinya. Berarti di bawah Pak. Yes, berarti ternyata mu-nya itu lebih kecil daripada 1.500. Nah, ini one tail atau two tail Bapak Ibu? One tail. One tail. Nah, dia bilang dengan 1% significant level kan? Iya. Nah, ini dipakai nih. Yes, Pak. Berarti 99 ya. Berarti 99% kan yang sebelah kanan. Ya. This is accepted kan? Accepted H0. 99%. Berarti ini adalah rejected 1%. 1%. Terus dari sini apa? Lihat, berarti kira-kira critical point-nya berapa? Z. Kalau 1%? Min 2,326 bukan? Min 2,326. Nah, kalau gitu, ini jadi berapa Bapak Ibu? X bar itu adalah normal dari berapa?
1.500, rata-ratanya berapa nih? Ini adalah H0-nya ya. 1.500,30 kuadrat per N ya. 30 kuadrat per N. N-nya berapa sih ngomong-ngomong? N-nya 5. 5 atau 6? 6 ya? 6 Bapak 6, Ibu? Pak. Ya, 6. 6 6. ya? Nah, berarti dari sini X bar-nya berapa nih Bapak Ibu? X bar sama dengan 1/6 dari berapa? 1.472 tambah 1.486 tambah 1.401 gitu ya. Sampai 1.591. Berapa tuh? Coba hitung. 7245, Pak. 7245. Kok 72? Saya dapetnya kok lebih dari itu. Bagi 6, Bu. Bukan bagi 10 ya, bagi 6. Dapatnya saya sih dapatnya segini ya, 1468,5. Sama nggak Bapak Ibu? Ini saya asumsikan Bapak Ibu kemarin yang ini udah dengerin yang Pak Leslie juga ya. Jadi saya lebih memantapkan aja. Atau ada yang sama sekali belum pernah dengar sama sekali? Sama yang rekaman saya tuh, saya udah pernah kasih, ada? Hasilnya sama Pak, saya Pak 1468,5. 68,5 ya. Nah, kalau gitu Z-nya jadi berapa Bapak Ibu? X bar min Mu per sigma per akar sigma N. akar N. Berarti ini dapat berapa? 146,8,5 kurang mu-nya berapa? 1.500. 1.500 dibagi dengan sigmanya berapa? 900. 30 ya. Oh, 30, sorry. 30 per akar 6. Coba Akar cari berapa? Berapa? Negatif 0,428 bukan sih Pak? Negatif saya dapatnya min 2,572. Oh, saya berarti salah operasional perkaliannya Pak. Saya cek. Ya, segini ya. Nah, kira-kira si Z ini terletak di rejected atau accepted? Kalau kayak gini. 1,5. Rejected, Pak. Berarti kan min 2,572 di sini toh? Iya, reject Pak. Reject dong. Berarti di reject ya. Reject H0. Kesimpulannya apa nih? Ternyata yang benar yang mana? Si manufacturer atau si customer? Claim. Si customer dong. Suspek, iya dia suspeknya. Kan dia bilang si manufacturer kan bilang dia mestinya umur lampunya 1.500. Si shopkeeper bilang kan si customer udah klaim nih nggak lebih dari 1.500. Nah ternyata reject H0 kan. Reject H0 berarti dia
si klaimnya si customer udah pasti benar dong. Iya. Iya. Gitu. Bahwa umurnya kurang dari itu ya. Oke. Timnya si penjual ya, Pak. Berarti penjual yang benar, Bu. Berarti kan reject H0 berarti accept H1 kan? Bahwa suspeknya terbukti gitu kan, Pak? Yes, klaimnya terbukti. Claim that the booth ya, gitu kan? The booth does not last as long, gitu. Is true. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Berarti umurnya nggak sampai 1.500. Oke, kita lanjut lagi coba. Misalnya coba nomor 4, kira-kira gimana Bapak Ibu? The cholesterol level of healthy males under the age of 21 is normally distributed with mean. Nah, ini kira-kira diapain nih? Saya ambil dulu soalnya ya. Nah, kira-kira diapain nomor 4? The cholesterol level of healthy males under the age 21 is normally distributed. Nah, X berapa? X sama dengan N ya, Pak. 160 mas 10 kuadrat. Ya, terus habis itu a random sample of 200 university all male under age 21 has a mean cholesterol level of 161.8. Berarti gimana? N sama dengan 200. Ya, N-nya kan 200. Banyaknya kan? Berarti Oke. langsung Dengan dia bilang X bar-nya berapa? 161,8 dong. ya 1,8. Ya kan? 161,8 dengan dia adalah 10 kuadrat per 200. 200. Ya. Nah, dia bilang dengan signifikan level adalah 1%, dia bilang have a mean cholesterol level greater than 160. Ini one tel atau two tel Bapak Ibu? Greater berarti lebih besar kan, Pak? Berarti H0-nya apa dulu Bapak Ibu? H0-nya? H0 sama dengan 160. Yes. And then H1-nya? H1 sama dengan mu lebih besar dari lebih besar daripada 160. One tel atau two tel? One tail. One tail. Itu aja toh. Nah, ini one tail. Berarti dari sini ini berapa? Dengan signifikan 1%. 99. Plus 2. 99% yang ini kan? Ya. Iya, Pak. Berarti ini 1%. Berarti ini berapa Bapak Ibu critical value-nya? 2326. Min 2, berapa? Oh ya. 326. Ya. Terus dari sini diapain? Berarti Z-nya? Dicari Z. Ya, Z sama dengan apa? Dengan X bar per mu per sigma per akar Sigma N. per akar N. Setuju ya? X bar-nya Yes. berapa? 161,8 min 160 gitu kan? Per sigma-nya berapa? 10 per akar 200 dong. Iya. Berapa itu? Coba dihitung.
2, berapa? 2,545 Pak. 2,546 ya saya dapat ya. 2,55 Pak. Ya, kurang lebih gini lah ya, Ya, betul, 2,5. Berarti kan dia di daerah accepted atau rejected area, Bapak Ibu? Rejected area, Pak. Rejected area berarti rejected H0. Ini kan berarti 2,546 di sini ya, Bapak Ibu ya. Yes, Pak. Berarti rejected H0, accepted H1 dong. 1. Accepted H1 berarti dari sini, berarti gimana? Benar nggak dia punya klaim? A mean cholesterol level greater than 160? Betul. Berarti benar. Karena kan accepted H1. Berarti dari sini kita bisa katakan bahwa mean-nya is greater than 60. Udah. Emang yang paling susah itu conclusion-nya ya, Pak? Iya, kan lihat aja, Bu. Dia kalau di accepted atau rejected. Kalau accepted rejected H0, ini kan berarti rejected H0 nih, Bu. Iya, Pak. Ini rejected H0, berarti kan accepted H1 dong. Iya, Pak. Nah, tadi kita punya H1 adalah mu-nya kan lebih besar daripada 160. Ya, berarti klaimnya si itu benar dong. Mean is greater than 160, ya benar. Oh, ya. Oke, Pak. Paham Jelas banget. nggak menganalisa datanya? Ya, clear. Siap? Oke. Silakan yang mau nanya lagi. Silakan. Saya memantapkan aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti hari berikutnya kita belajar yang pakai Excel aja. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, sorry Pak, siapa tadi? Ananta, Pak Ananta. Oh ya, Pak Ananta ya, Pak Ananta. Gimana, saya Pak? masih bingung tuh untuk nentuin two-tail sama one-tail itu. Kalau one-tail itu, kalau sudah ada, misalkan tadi levelnya sudah kelihatan, itu berarti bisa menunjukkan kalau dia one-tail atau gimana sih? Jadi gini, Pak. Kalau dia udah ngomong lebih besar atau lebih kecil daripada suatu bilangan, itu udah pasti one-tail. Oh. Greater or less than, itu udah pasti one-tail. One-tail, oke. Ini nih. Nah, tapi kalau dia nggak ada kata greater or less, ya, itu udah pasti cuma H0, kayak tadi, H0 sama dengan mu sama dengan 100 gitu ya. H1-nya berarti Bapak adalah mu tidak sama dengan 100. Tidak sama dengan 100. Oh. Nah, ini nih, mu tidak sama dengan 100 ini akhirnya namanya two-tail. Oke, Pak. Paham. Jelas? Oke, Pak. Oke, siapa Jelas, lagi? ya. Silakan. Pak Anton. Tadi siapa sih? Desi, Pak. Iya, Bu Desi. Pak, itu tadi perhitungan yang 2,5% dapat dari mana ya, Pak? Nomor berapa, Bu? Yang nomor 4. Nomor 4, 2,5%. Iya, yang di kurva, Pak. Ini? Ya, yang di kurva. Ini kurvanya, Bu, yang saya inin. Ini kan 99%. Berarti ini kan 1% dong. 1%. Yang ini 2,326 ya, maksud Ibu? Iya. Ini dapetnya dari mana? Iya. Nah, ini saya ajarin lagi ya. Oke, ini udah. Tadi saya kasih tentang ini ya. Tentang apa? Distribusi normal. Nah, ini cara bacanya kayak gini. Ya, udah stop. Nah, ini saya share. Sorry, yang ini mestinya ini. Nah, ini kan tabel distribusi normal kayak gini, Bu. Gini kan? Nah, kita ngomong sebenarnya kayak gini. Ini satu distribusi normal, peluang itu kan antara 0 sampai 1 kan?
0 itu tidak mungkin terjadi, 1 itu udah pasti terjadi. Jadi segini nih daerahnya nih luasnya 1 nih. Segini. Nah, tadi kan 99%. 99% berarti di sini adalah ini 0,99 dan di sini adalah 0,001 kan. Nah, 0,01, 0,99 baca tabel distribusi normal itu adalah dari kiri ke kanan, Bu. 0,99 Ibu cari di sini. Oh, ternyata ada di sini. Ini 0,9901 kan? 2,33. Ya. 2,33 berarti saya 2,33 adalah 0,91. Kalau 0,99 doang 2,33. Ternyata kalau 0,99 itu adalah sebenarnya cuma 2,326. Ini saya kasih di itunya, Bu. Di modul yang saya kasih dicemplungin di grup tuh. Ini adalah 2,326. Coba, yang mana lagi Bu Desi? Sorry. Ya, berarti itu udah emang ada ketentuannya ya Pak? Nggak ada hitungan-hitungan lagi, tinggal lihat tabelnya aja. Iya, lihat tabelnya aja. Pak, thank you Pak Anton. Iya, siapa lagi? Silakan. Pak, contoh soal yang tutel, Pak. Tutel ya, kita lihat lagi. Coba, yuk. Nah, nomor ini deh, Bapak Ibu. Bentar ya, nomor 6 deh, silakan. Oh, sorry, ini under ya. Under. Ya, coba nomor 5 deh, 5. Kira-kira gimana Bapak Ibu? 5, silakan. Ini saya kasih contoh yang kalau tutel ya, saya kasih ini dulu. Coba silakan dicobain dulu nomor 5 Bapak Ibu. Sebentar saya kasih contoh yang tutel ya. Saya copyin dulu ini buku apa soalnya dulu. Udah? Silakan. Di sini yang tutel ya. Kita lihat. Nggak kelihatan, Pak. Ada di itu, Pak. Nomor itu di modulnya, Pak. Saya lagi inin dulu yang tutel. Saya mau kasih contoh yang tutel dulu. Bentar. Ini yang tutel deh. Saya sebarin yang tutel dulu deh ya. Ini tutel. Ya, ini ya. Kelihatan Bapak Ibu?
Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kita baca ya soalnya ya nomor 6 ya. 2 little bottles of a brand spring water are advertised as containing 6.8 milligram of magnesium. In a random sample of 10 bottles, nah dia bilang gimana nih? Found to be 6.92. Now, assuming that the amount of magnesium are normally distributed with standard deviation of 0.818, nah, dia bilang test the main amount of magnesium in all similar bottles differs. Kalau ada kata differs seperti ini Bapak Ibu, itu berarti apa Bapak Ibu? Berarti H0-nya gimana? Antara. H0-nya berarti apa? Mu sama dengan berapa? Mu-nya sama dengan berapa? 6,8 dong. Rata-ratanya kan 6,8. Ya kan? H1-nya berarti berapa Bapak Ibu? Mu tidak sama dengan tidak sama dengan 6,8. Kalau to tell udah pasti ngomongnya differ or not similar. Kayak gitu. Tapi kalau one tell udah pasti ngomongnya greater or less than. Jelas gak bedain antara one tell sama two tell? Nah, sehingga dari sini kita akan lihat bahwa di sini adalah X itu sama dengan normal, mu-nya adalah 6,8, sigma-nya itu adalah berapa? Sigma-nya berarti 0,18 kan? 0,18 kuadrat. Ya. Nah, yang ini berarti ini adalah berapa? 6,8 0,18 kuadrat per N-nya ada berapa sih ngomong-ngomong? 10. Nah, sehingga dari sini berarti kita cari tadi Z-nya berapa Bapak Ibu? Z-nya X bar min mu per sigma per akar N. Berapa ini Bapak Ibu? Coba cari. Ininya berapa? 6,8. Ini berarti C ya kita cari ya. Ini terletak di mana nih? Dia bilang 5% kan? 5% ini kan? 5% berarti ininya berapa? 1,96 Pak. 1,96 kan? 1,96 di sini berapa? Min 1,96 ya. Bener gak? Nah, terus dari sini 1,96 itu sama dengan X barnya kita anggap C min 6,8 per sigmanya berapa? 0,18 per akar 10. Coba cari C-nya berapa? Berarti C-nya berapa? Ininya berapa? Ada yang udah hitung? 1,96 dikali dengan 0,18 per akar 10 ditambah 6,8. Ya. Anton, sorry. Pak, ini total 5%-nya nggak dibagi 2 ya, Pak? Iya, 5% bagi 2 berapa? 2,5. 0,25. Iya, iya. 0,025 kan, Bu? Iya, betul. 0,25 kan 1,96 kan? Oh, oke. Iya kan? Iya, Pak, betul. Berapa nih? 7,92 bukan, Mbak? Hah? 7,92 bukan? Saya nggak, ini berapa? Coba dihitung. Saya nggak hitung loh ini berapa. Ada yang udah hitung 7,92?
Berapa dapatnya? 7,92. Kok 7,92 ya? Pak, salah Pak. 6,91. 6,91 bukan sih? 6,91. Ya, 6,91 Pak. Beneran? 6,91. Ya. ,91 berarti ini 6,91. Ini tadi 6,91 ya, 6,91. Tadi ini 6,8 kan? 6,8 kan? Terus kalau gitu di bagian sini berapa Bapak Ibu? Ini 6,8 apa 6,91? Ini selisihnya berapa nih Bapak Ibu? Silahkan dicari. Maksudnya? Selisih antara 6,8 sampai 6,91 berapa nih? 0,11. 0,11 kan? Berarti di sini kurangin 0,11 lagi kan? 6,69. 69. Benar nggak? Berarti dari sini kita lihat bahwa daerah accepted-nya antara berapa sampai berapa? Accepted region. 6,69 sampai 6,91. Rejected-nya berapa? Rejected region ya. Kurang dari 6,69. 6,69. X lebih kecil daripada 6,69. Setuju ya, Bu ya? Iya. Dan X lebih besar dari 6,91. yes. Nah, kalau dia bilang dia 6,92, kira-kira di daerah rejected atau accepted? Rejected. Yes. Rejected. 6,92 berarti rejected area. Berarti kalau gitu rejected area berarti rejected H0, accepted H1. A1. Accepted H1 berarti apa? Pound. Min-nya tidak sama dengan 6,8 ya? Iya. Ya udah. Berarti mu tidak differs ya? Differs from 6.8. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Jelas dulu? Yes, Pak. Oke. Kalau misalnya udah, ya. Kalau misalnya udah, nanti kita ketemu lagi. Nanti yang itu kali ya, yang Excel itu ya. Iya, Pak. Oke. Yang ini dulu deh, Ibu Tio dulu deh, beresin dulu nih. Ibu Tio dulu udah. Ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu ya, kita sudahi dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Kita nanti nyambung lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Anton. Ya. Terima kasih banyak ya. Thank you Pak.